Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama, yang dimana apabila kita mampu melangkahkan kaki kita di jalan karena mencari ilmu, maka pasti akan dimudahkan jalan ke sorga, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu, maka pasti Allah Ta'ala mudahkan baginya, yakni jalan ke sorga dengan ilmunya tersebut. Jadi di sini ada jaminan bagi mereka yang mampu melangkahkan kaki di majelis ilmu, yakni jaminan untuk dimudahkan jalan ke sorga. Dan apabila sudah mendapatkan ilmu yang dia dapatkan, berarti ada furqan, ada pembeda antara yang hak dan yang batil di dalam tubuhnya. Ada al-furqan yang membedakan antara yang sunnah dan yang bid'ah, antara tauhid dan syirik, antara jalan sorga dan jalan neraka. Maka ini satu pertanda orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, maka dia difahamkan dalam masalah agama. Alhamdulillah, kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini. Kemudian semoga kita mampu mencerna
yakni mampu memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita fahami di dalam majelis ini, sehingga akan yakni menjadikan kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, yakni surganya. Itu demikian. Kemudian faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Di dalam kitab yang ada di hadapan kita ini, yakni al-Islamu dinun kamilun, Islam itu agama yang sempurna. Yang ini merupakan mukhadharah, merupakan ceramah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al-Amin As-Sankiti, yakni yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian yakni beliau kumpulkan dalam bentuk kitab ini, yang dimana di dalam muqaddimah yakni beliau mengatakan fahadihi mukhadharatun, maka ini adalah mukhadharah, ceramah, alqaituha, yang aku sampaikan ceramah itu fil Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi. Fatalaba minni ba'du ikhwani, maka meminta kepadaku yakni sebagian dari teman-temanku, yakni taqidaha linashriha, yakni minta supaya menyusunnya, yakni menulisnya, mengikatnya, supaya apa? Bisa menyebarkannya. Maka falabbaitu talabaha, maka aku sambut permintaannya, rajian minallah, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyan fa'abiha, semoga yakni bisa ngambil manfaat dengan buku ini, dengan kitab ini. Itu demikian maknanya. Kitab ini sebagai petunjuk, kitab ini sebagai penerang yang akan menerangi jalan dan langkah kita, dan juga menambah wawasan kita di dalam kehidupan dunia ini, sehingga tidak sesempit apa yang kita lihat sebelumnya. Ya, ternyata Islam itu sangat luas. Ya, karena Islam ini agama yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan. Semua ada tuntunannya, ada petunjuknya, ada syariatnya, ada aturannya, ada undang-undangnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan, yakni di dalam ayat yang terakhir turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada Haji Wada, di hari Arafah, hari Jumat, ya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, pada hari ini, yakni Haji Wada, hari Arafah, hari Jumat, yakni Haji Akbar, wa huwa yaumul jum'ah fi hajjatil wada, zalikal yaum, yakni yaum Arafah. Jadi ayat ini turun, pada hari ini telah aku sempurnakan, yakni akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian. Jadi agama kalian sempurna. Allah Ta'ala yang menyempurnakan apanya? Syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya lengkap. Bangun tidur sampai tidur lagi ada. Ya, bahkan seorang musyrikin Quraisy ditanya, seorang musyrikin Quraisy tanya kepada seorang sahabat, yakni Salman Al-Farisi. Jadi dia bertanya, ya Salman, hal alamakum nabiyukum kulla syai', wahai Salman, apakah nabimu dulu mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, undang-undangnya? Yakni beliau jawab, na'am, ajal, ya. Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai', telah mengajarkan kepada kami Rasulullah segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya, hatal khiraah, sampai buang hajat, sampai masuk ke kamar mandi, ke WC, itu ada aturannya.
Ya, kalau mau masuk kamar mandi kaki kiri, sebelum masuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau sudah masuk, ya kalau sudah masuk enggak boleh bicara. Apalagi nyanyi-nyanyi, apalagi joget dalam kamar mandi, naudzubillah. Ya, kalau buang hajat enggak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya, itu demikian. Kemudian keluar kamar mandi kaki kanan dengan doa ghufranaka. Kamar mandi, masuk kamar mandi aja lengkap aturannya, apalagi masalah-masalah yang lain. Ya, itu demikian. Kemudian yakni Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti beliau mengatakan yakni nuzilat hadhil ayatul karimah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafat. Diturunkan ayat yang mulia ini sedangkan Nabi yakni wukuf di Arafah asyiyatan dzalikal yaum, di waktu isya, di waktu sore hari, ya petang hari, ya pada waktu itu. Wa asya ba'da nuzuliha 81 lailah, yakni dan wa asya dan beliau hidup sallallahu alaihi wasallam hidup ba'da nuzuliha setelah turunnya ayat ini 81 lailah, yakni 81 malam, ya tinggal itu. Jadi ini menunjukkan apa? Rasulullah adalah penutup nabi dan utusan sebagaimana firman Allah Ta'ala, makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Dan bukanlah Muhammad ini bapak seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalau Nabi sudah ditutup apalagi Rasul. Ya. Ini menunjukkan apa? Setelah Rasulullah wafat tidak ada Nabi lagi, tidak ada kitab suci lagi, tidak ada syariat lagi, tidak ada aturan lagi, undang-undang lagi yang datangnya dari Allah, diakhiri dengan Rasul. Oleh karena itu undang-undang syariat, aturan hukum yang dibawa oleh Rasulullah adalah sempurna untuk umat ini, untuk umat akhir zaman sampai hari kiamat. Itu demikian. Ya, maka waqad sarraha Allah Ta'ala fi hadhil ayatil karimah, maka Allah menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini annahu akmala lana dinana, bahwasanya Allah menyempurnakan untuk kita agama kita, fala yanqusuha abadan, yakni maka Allah tidak menguranginya sedikit pun, ya, wala yahtaju ila ziyadatin abadan, ya, dan tidak membutuhkan penambahan, tidak butuh pengurangan, tidak butuh penambahan. Sudah agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sebagai barometer yang sempurna, ya, di dalam kehidupan ini. Tidak perlu ditambahi lagi, tidak perlu dikurangi lagi, tidak ada nabi lagi. Maka orang yang menambah-nambahi, jadi berarti apa? Seolah-olah dia itu nabi baru, dia rasul baru yang menambahi syariat ini atau mengurangi. Ya, itu demikian, tidak berhak. Ini nabi akhir zaman adalah Rasulullah. Ya, rasul akhir zaman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tinggal belajar, kita tinggal ngamalkan, tidak perlu nambah-nambah perkara yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa katakan itu perkara agama dan kita tidak bisa amalkan. Itu demikian. Ya, ini. Jadi walidzalika khatamal anbiya bin nabiyina, jadi khutimal anbiya bin nabiyina alaihi musallatu wassalamuhu jami'an. Oleh karena ini ditutup yakni para nabi dengan nabi kita, semoga salawat dan salam terlimpah atas mereka semuanya. Itu demikian. Wa sarraha fiha aidan bi annahu radhiyalanal Islam, dan Allah menjelaskan di dalamnya, wa sarraha fiha, dan Allah menjelaskan di dalamnya, yakni di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, aidan juga, yakni bi annahu radhiyalana, bahwasanya dia Allah radhiyalanal Islam dinan, Allah ridho Islam sebagai agama kita, radhiyalana, ridho kepada kita.
yakni Islam ad-dinan sebagai agama. Fala yuskhituhu abadan, dan Allah tidak murka ya selama-lamanya. Allah ridho. Walidha, oleh karena ini sarraha bi annahu la yaqbalu ghairahu min ahadin. Oleh karena dengan jelas dan gamblang Allah nyatakan Allah tidak menerima selain Islam dari seseorang pun. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai agama, fala yuqbala, maka tidak akan diterima minhu darinya, yakni wa huwa fil akhirati, sedangkan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima, jelas dan gamblang Allah Ta'ala menyatakan ya. Dan di akhirat termasuk mereka orang-orang yang rugi. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu Islam. Ya, selain Islam batil. Ya, itu demikian. Selain Islam tertolak. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Itu demikian, dan ini harus ditanamkan. Tidak ada keraguan. Tidak boleh ragu. Kalau kita ragu ya ada agama selain Islam ya yang benar yang diridhai, maka Islam kita juga diragukan. Itu demikian. Ini akidah masalahnya. Ya, ini akidah, akadun, ikatan yang diikat di dalam hati yang tidak bisa tertembus dengan keraguan. Kemudian sang muallif yang menyusun kitab ini yakni Syekh Muhammad Amin Al-Asankiti. Jadi beliau mengatakan wa fi ikmaliddin wa bayani jami' ahkamihi kullun ni'amud daraini. Dan di dalam sempurnanya agama ya, dan penjelasan semua hukum-hukumnya yang ada di dalam agama yang disampaikan lewat lisan Rasulnya yang datangnya dari Allah Ta'ala ya, kullun ni'am, semua itu adalah nikmat-nikmat daraini, dua tempat, dunia akhirat. Daraini, dua tempat, yakni dunia akhirat. Nikmat dunia, barang siapa yang menjalankan, barang siapa yang mempraktekkan petunjuk Allah, maka dia akan dapat nur cahaya. Karena apa? Kitab sucinya adalah nur ya. Barang siapa yang mempraktekkan yakni apa? Syariat yang datangnya dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya, berarti dia mendapatkan petunjuk di atas jalan petunjuk. Karena Al-Quran, karena sunnah itu huda, petunjuk. Barang siapa yang mempraktekkan, yang mengamalkan yakni syariat yang datangnya dari Allah ya, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya, berarti apa? Dia mendapatkan furqan di dalam dirinya, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil, antara jalan surga dan jalan neraka, antara yang halal dan yang haram. Maka kalau dia memiliki ilmu itu, berarti dia menjadi al-furqan, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, jalan surga dari jalan neraka ya. Itu demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yakni beritahukan kepada hambanya, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran, setelah al-haq, setelah syariat yang dibawa Nabi, kecuali ad-dhalal, kesesatan ya, jalan neraka, jalan syaitan, jalan iblis ya. Tinggal kita mau pilih kita ikut jalan Allah
ya, atau jalan syaitan atau jalan iblis. Ya, tinggal dua alternatif saja, mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti sunnah nabinya, ya, atau mengikuti selain itu. Ya, ini fama ba'dal haqqi ila dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Itu demikian. Ya, ini. Jadi ini nikmat Allah. Jadi diturunkan syariat ini, yakni agama yang dibawa oleh Rasul ini adalah nikmat dunia akhirat. Ya, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian, ya, wahai umat Islam, ni'mati, nikmatku, syariatku sempurna sudah. Ya, itu demikian. Bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya, ada syariatnya. Ya, itu demikian. Bahkan aturan-aturan, ya, di atas ranjang pun, yakni ada lengkap, Islam ngatur. Ya, jadi mulai melamar, pernikahan sampai pengantin baru, di atas ranjang itu semua ada aturannya, ada syariatnya. Ya, bagaimana syariat Islam mengaturnya. Kita tidak perlu teori-teori barat, teori-teori Eropa, Amerika dan lain sebagainya, tidak perlu. Agama kita, syariat kita, baginda Rasul sudah ajarkan semuanya itu. Wa hadhil ayatul karimah nassun sarihun fi anna ad-din al-islam lam yatruk syai'an yahtaju ilaihi al-khalqu fid dunya wala fil akhirah illa awdahahu. Maka hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, yakni nasun sarih, dalil yang jelas, petunjuk yang jelas, fi anna dinal Islam, bahwasanya di dalam agama Islam yang lam yatruk syai'an, yakni sama sekali tidak meninggalkan yahtaju ilaihil khalqu, yang dibutuhkan oleh umat ini, oleh manusia, oleh makhluk Allah, fid dunya wala fil akhirah, baik kebutuhan dunia ataupun akhirat, illa awdahahu, kecuali Allah sudah jelaskan, wa bayyanahu, Allah sudah kasih tahu, sudah jelaskan. Ya, Allah jelaskan, Allah rinci. Ya, itu demikian. Jadi Allah sudah jelaskan, kainan mangkana, apapun itu. Ya, ini apapun itu. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya. Ya, itu demikian. Ketika kita sehat ada aturannya, ada syariatnya. Ketika kita sakit harus bagaimana? Ketika kita menjadi orang pengangguran, ya, dikeluarkan dari pekerjaan, ya, di-resign, ya, ketika kita bekerja semua ada aturannya. Ya, bagaimana sikap seorang muslim ketika menjadi kaya, ketika menjadi miskin, ketika sakit, ketika sehat, ketika berjalan, ketika duduk di pinggir jalan, ada aturannya, ada adab-adabnya. Ya, itu demikian. Jadi kalau aturannya orang yang jalan, di situ ada orang duduk, apa, disunnahkan untuk salam. Dan bagi yang duduk di pinggir jalan juga ada aturannya. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua, apabila ada kemungkaran, apabila ada maksiat yang lewat di hadapannya, harus apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu salah satunya. Ini masalah-masalah, yakni apa, yang kelihatannya sepele. Ya, banyak orang cangkruk pinggir jalan orang, tapi harus ada hak-haknya jalan, hakul turuqat. Itu ada. Ya, ini masalah-masalah yang kecil, masalah ada haknya. Ya, kalau ada orang jatuh, kita ada di pinggir jalan, wajib nolong. Ya, itu demikian. Kalau ada orang lewat, assalamualaikum, wajib menjawab waalaikumsalam. Loh, itu demikian. Ya, ini. Kalau ada orang dijambret di pinggir jalan, sampean tahu, kejar itu, ya, ditolong. Ya, ini hak-hak kewajiban di jalan-jalan Islam, ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya, itu demikian. Jadi semua dijelaskan. Wa sanadrib laka lidzalikal masal bi bayani asral masail idham 'alaiha madarud dunya.
maka akan kami paparkan percontohan itu, yakni dalam penjelasan 10 masalah. Di dalam kitab ini ada yakni asal masail, yakni 10 masalah idhamin yang besar, 10 masalah yang besar yang pokok, yang dimana dunia ini berkisar di antaranya alaiha madarud dunya. Jadi dunia ini berkisar, berputar di atas 10 masalah ini. Jadi minal masailil lati tahumu al-alam fid daraini, yakni jadi masalah-masalah yang yakni menjadikan atau menganggap penting, ya, ini alam ini di dua dunia ini, di dua tempat, yakni dunia akhirat ini. Kemudian wafil ba'di tanbihun latifun ala kulli. Jadi dan di sebagiannya juga ada satu peringatan yang lembut, ya, atas dari permasalahan-permasalahan semuanya ini. Ya, di sini ada penjelasan satu persatu dari bab ini. Maknanya secara apa? Secara global, tapi rinciannya ada di dalam yakni kitab-kitab yang lainnya yang sangat banyak sekali, ya. Ini. Jadi intinya ada dua, yakni syariat secara vertikal antara hamba dengan sang pencipta, dengan Allah, ya, ini secara vertikal begini, ya, itu demikian. Jadi hubungan antara khalik dan makhluk ini diatur, ya, jadi begitu lengkap. Terus kemudian horizontal antar sesama makhluk, ya, ini juga ada semuanya hubungan ini, ya. Oleh karena itu beliau yakni bagi ada 10 bahasan di sini, yakni yang menyangkut dua itu hubungan vertikal antara hamba dengan khaliknya, terus horizontal antar sesama makhluk, itu demikian, ya. Ini jadi yang pertama adalah masalah tauhid, ya. Yang kedua adalah wa'ad ini mau'izah, ya, ini nasihat ini. Kemudian al-farq bainal amalis salih wa ghairihi, perbedaan antara amal saleh dan lainnya, ya. Jadi tauhid, wa'ad, al-farq bainal amal salih wa ghairihi ini, ya. Kemudian tahkimu ghairi syar'il kirim, berhukum kepada bukan syariat yang mulia yang datangnya dari Allah, ya. Ini berkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Ini kemudian al-khamis akhwalul ijtima' wal mujtama', jadi kondisi ketika berkumpul dan dengan antara masyarakat, ijtima' dan mujtama', yakni antara berkumpul, yakni dan antara masyarakat, bagaimana adab bergaul, ya, ada dan dengan bermasyarakat, itu demikian. Kemudian yang keenam iktisad, yakni perdagangan, ya. Jadi kita ini hidup di dunia, kita butuh bekal, ya, sampai jual beli itu ada, ya. Ini jadi banyak sekali ayat-ayat yang ngatur di dalam Al-Quran tentang jual beli, tentang adab-adabnya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah as-siyasa, politik, ya, itu demikian, ya, as-siyasa, politik ini, ya. Lu Islam ini jangan dicampur dengan itu itu sekuler, liberal. Jadi liberal itu agama itu cuma syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau sudah haji seolah-olah kunci surga ada di tangannya. Padahal caranya dagang, mbujui, ya, menipu, ya, itu begitu, ngemplang, ya. Ini walaupun syahadat, sholat, zakat, puasa, haji 20 kali, kalau caranya begitu, ya, dalam dagang, dalam bermuamalah sesama manusia, diancam oleh Allah, wailun lil mutaffifin, neraka wail, ciloko mencit kalau bahasa Jawa, ya. Wailun lil mutaffifin,
bagi orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi mutu. Katanya 1 kilo kurang setengah on, mutu nomor 2 dikatakan nomor 1. Orang yang kayak gini ini walaupun dia haji, sholat, zakat, puasa, ya, haji 20 kali diancam oleh Allah neraka. Wail, menunjukkan apa? Islam itu tidak hanya ngatur ritual, perdagangan juga begitu. Siasa, politik, ya, kalau dia merugikan umat Islam, orang Islam, agama Islam di dalam perkembangannya, di dalam sepak terjangnya, tindak tanduknya, ya, di masyarakat, ya, di instansi, di negara dan lain sebagainya, dia merugikan, menjatuhkan, ya, itu umat Islam, ya, maka dia juga oleh Allah Ta'ala diancam dengan neraka. Dan banyak sekali ayat-ayatnya, ya, itu demikian. Kemudian yang ke-8, muskilatu taslitil kuffar alal muslimin, yakni muskilah, jadi masalah penguasaan orang kafir terhadap orang-orang muslim. Ya, sekarang ini ekonomi dikuasai orang kafir. Ya, kemudian apa? Politik. Kemudian apa? Dikuasai. Ya, itu demikian. Dan Rasul sudah ngasih tahu nanti akhir zaman orang Islam akan dikuasai. Dengan apa? Ungkapan Rasul jadi bancaan. Ya, yusiku antaza alaikumul umam kama taza al aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja tiba waktunya kalian dijadikan bancaan oleh orang-orang kafir. Seperti apa menjadikan bancaan satu makanan di dalam apa? Talam. Ya, itu. Jadi tempat makan yang cukup 9 orang dijadikan bancaan di situ. Ya. Nah, sahabat tanya, qalu awamin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kami waktu itu kondisinya minoritas sehingga kami jadikan bancaan? Sedangkan kami saat ini, Rasul dan para sahabat waktu itu, 2 superpower sudah gemeter mendengar orang Islam mau berhadapan tidak bisa tidur 1 bulan. Ya, Rasul bersabda, nusirtu biroba masurata saharin. Kami ditolong oleh Allah, yakni apa? Dengan rasa takut perjalanan 1 bulan. Persia kalau mau berhadapan, Romawi mau berhadapan dengan orang Islam, janji ketemu perang di mana, perjalanan 1 bulan itu sudah tidak bisa tidur. Ya, tapi nanti akhir zaman dijadikan bancaan. Katanya Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau mengatakan itu menunjukkan apa? Nanti negeri Islam, negeri yang makmur, gemah ripaloh jinawi, tapi yang menikmati kekayaannya, kemakmurannya orang kafir. Ya, itu Indonesia itu tongkat dan batu jadi tanaman, kolamnya kolam susu. Saya ini jadi kolam limbah kimia, ya. Itu tongkat kayu jadi tanaman, sudah amblas semua hutannya, kan gitu. Sopo sing ngentekno. Ya, itu demikian. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan sejak dahulu itu begitu. Dan ini apa sih, kenapa umat Islam kok bisa dikuasai? Umat Islam dijadikan bancaan. Rasul sudah ngasih tahu kita ini. Ya, Rasul sudah ngasih tahu kita kenapa hancurnya umat Islam. Ya, bagaimana jalan keluarnya? Rasul sudah ngasih tahu. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah ajaran apa? Yang sempurna sampai akhir zaman. Jadi solusinya untuk umat akhir zaman, Rasul sudah ngasih tahu makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah akhir zaman, sudah ngasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling parah itu karena hilangnya ilmu agama yang ada pada diri umat Islam, sehingga tidak ada iman. Makanya di dalam hadis itu Rasul mengatakan, ya, la bal antum yauma idzin kasendak, waktu itu kalian dijadikan bancaan, itu kalian mayoritas. Lakinnakum ghusa, kamu seperti apa? Untuk seperti buih. Ghusa isail, buih yang ada di atas air
Banjir kalau ada arus timur ke timur, ada arus barat ke barat. Walaupun namanya Islam, bapaknya Islam, kakeknya Islam, tapi otaknya otak barat, Eropa, Amerika. Sehingga walaupun Islam tidak seneng Islam, walaupun Islam memojokkan Islam, merendahkan Islam, mentertawakan Islam, walaupun dia orang Islam, tidak seneng Islam, ya itu demikian, ya. Dan yang dijadikan yakni orang-orang yang punya posisi tinggi itu orang-orang yang kayak gini, ya itu demikian. Jadi pendidikan, kalau pendidikan Islam kalau bisa dibikin apa, pengangguran, dibikin jadi kesannya itu kalau ada orang tua mondokkan anaknya jadi opo kon jadi mudin ta. Ya itu gitu ya. Jadi arahnya semua apa, dokter, insinyur, sarjana hukum, wah sudah. Itu gambarannya ya, itu demikian ini. Jadi karena apa, sudah pola pikirnya begitu, akhirnya ya ini yang menyebabkan apa, hancurnya Islam yang terbesar itu karena kebodohan umat Islam terhadap agama Islam. Itu demikian. Kalau toh ngerti tahu Islam yang dia pelajari itu Islam yang tidak datangnya dari Rasul, ya, yang disampaikan ke sahabat diterima sahabat dari Rasul, enggak, ya, yang sudah apa dikelola oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, timbul Islam apa, liberal, timbul Islam sekuler, timbul Islam sosialis dan lain sebagainya, ya, yang mereka para orientalis, para apa, peneliti Islam bukan untuk diamalkan tapi untuk dijatuhkan. Bagaimana cara melemahkan Islam itu mereka pelajari, ya, di Eropa, di Amerika dipelajari itu. Ya, dan anehnya pelajar-pelajar Islam nanti disekolahkan di sana, ke Massachusetts, ke Sorbonne Perancis, ya, ke Belanda untuk belajar Islam. Jadi belajar Islam tidak ke Mekah, ke Madinah, belajar Islam ke Sorbonne Perancis sana. Nah, itu gitu. Terus dosen-dosennya Yahudi, dosen-dosennya orang kafir itu, belajar falsafah Islam. Maka sampai Indonesia ya jadi tukang kisru, umat Islam dibikin apa, ragu terhadap agamanya sendiri, ya itu demikian, ya ini. Dan ini sudah berulang kali ya kita alami, itu demikian. Nah, maka benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu demikian. Kemudian At-tasi' yang ke-9, muskilatu dha'fil muslimina am muqawwamatil kuffar fil adad wal udad, yakni masalah muskilah, ya, kelemahan umat Islam untuk menghadapi orang-orang kafir, baik secara bilangan orangnya dan persiapannya, ya itu demikian ini. Jadi orangnya sudah sedikit, ya, lu mayoritas Ustadz. Kalau memang mayoritas dari 80%, 80% sing iso ngaji bener itu pirang persen. Nah, nanti kelihatan nanti. Oh, 20% yang bisa ngaji, lainnya nggak bisa. Islam sejak kecil, bapaknya Islam tapi ngaji gerodal geradul nggak bisa, nggak pernah buka Al-Quran. Ya, itu demikian. Kemudian apalagi tahu artinya, apalagi mengamalkan isinya, ya. Al-Quran itu petunjuk, huda. Al-Quran itu al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Tapi dia tidak tahu, ya ini. Jadi akhirnya apa, melangkah di dunia ini tanpa penerangan, tanpa cahaya, tanpa petunjuk yang datangnya dari Al-Quran, karena ketidaktahuannya, baca saja tidak bisa, itu demikian, ya ini. Sehingga apa, nggak mampu menghadapi, kan tidak kenal siapa kawan, siapa lawan. Kawan itu dijadikanlah lawan, ya. Coba yang apa, yang hentikan kajian-kajian orang Islam siapa?
Orang kafir enggak, orang Islam sendiri ya, yang bubarkan yang ini orang Islam sendiri loh, itu demikian ya. Ini karena apa? Ketidaktahuannya, dia enggak bisa, jadi kacamatanya itu sudah apa, gelap ya, gak ketok endi musuh endi bolo, itu enggak tahu sudah. Iki bolo dewe ya, podo sahadati, podo nabine, podo kiblati, enggak ya. Itu karena apa? Ya karena kebodohannya, ya karena tidak punya ilmu, jadi dia tidak tahu mana kawan mana lawan. Kemudian yang ke-10, muskilatu ikhtilafil qulub bainal mujtama', yakni masalah perbedaan hati, pertentangan hati, ketidaksamaan pola fikir di antara masyarakat. Ya, ini. Jadi kulub ini hati, yang dimaksud adalah pemikiran, otaknya, pola fikirnya. Pola fikirnya tidak sama. Kenapa? Karena pendidikannya tidak sama. Yang satu sejak kecil dikenalkan kitab sucinya, ngaji Quran, dimasukkan pondok pesantren. Yang satu ya SD, SMP, SMA tidak bisa ngaji. Jadi pendidikan sekuler, pendidikannya liberal. Dia tahu agama itu kulit tok, ya, itu kulitnya saja. Apa yang dimaksud agama dia tidak paham, bagaimana aturannya tidak paham. Sehingga di masyarakat terjadi crash, terjadi pertentangan, terjadi ikhtilaf. Itu demikian, ya. Lu podo Islame gue geran. Nah, ini yang terjadi, pemandangan yang bisa kita lihat banyak di mana-mana, ya. Itu sama Islamnya bunuh-bunuhan. Loh, itu di mana-mana ini. Ya, ini permasalahan umat Islam akhir zaman. Ya itu begitu. Ada orang Islam dimata-matai ya, sing mata-matai wong Islam, sing dimata-matai wong Islam. Loh, itu begitu. Ini terjadi begitu akhirnya. Kenapa? Ketidaksamaan pikiran otaknya ini tidak sama, mindsetnya tidak sama, hatinya tidak sama, ya. Itu demikian. Coba kalau disamakan dengan Al-Quran, sama-sama belajar Al-Quran, pola pikirnya ya dibatasi dengan Al-Quran, dengan Sunnah, sama nanti jalurnya jalur sama, ya itu ya. Itu umpamanya jalan itu ya sama-sama di jalur busway, katakan gitu ya, wis langsung amblas itu begitu, ya ndak macet ndak apa, itu ada jalur tersendiri, ya itu demikian. Ini, jadi ini 10 permasalahan yang akan dibahas di dalam kitab ini. Kitab ini kecil sebetulnya, tapi maknanya, kajian isinya ini bisa diambil dari kitab-kitab mana saja, ya itu demikian. Ini. Kemudian faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Ya, yang pertama ini dari jadi wahadhihi ya, wa nudihu ilajal masyakil minal Qur'an. Katanya sang muallif, kita akan jelaskan solusinya, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tadi itu dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yakni memberikan jalan keluar, solusi kepada umat ini, ya kepada umat Islam dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, ya ada demikian. Wahadihi isyara khatifatun, wahadihi isaratun khatifatun ila bayani jami'i dzalika bil Qur'an tanbihan bi ala ghairihi. Yakni ini adalah satu isyarat yang lembut, ya, untuk apa? Menjelaskan semuanya itu, ya, dengan Al-Qur'an. Sebagai apa? Penjelasan kepada orang-orang yang lainnya. Itu demikian. Penjelasan kepada yakni syariat-syariat selain Islam, aturan-aturan selain Islam, itu demikian. Amal ula, adapun yang pertama, wahiyat tauhid,
Dari 10 permasalahan itu, yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini aturan, syariat, yakni hubungan antara Khalik dan makhluk, antara sang pencipta dan yang diciptakan, antara manusia dengan Tuhannya. Ini ditempatkan yang pertama karena apa? Karena ini yang sangat penting. Ya, kalau ini hilang maka hilang semuanya. Ya, kalau manusia sudah tidak kenal sang penciptanya, ya, maka dia tidak akan tahu bagaimana kewajiban dia kepada sang penciptanya. Dia tidak akan tahu bagaimana harus berakhlak sopan santun kepada penciptanya. Dia tidak akan tahu itu karena tidak kenal, tidak tahu siapa penciptanya dia. Ya, itu demikian. Kalau toh dia beribadah, dia menyembah satu sesembahan, dia akan keliru karena dia sendiri tidak tahu. Ya, itu demikian. Oleh karena itu, yang pertama adalah ma'rifatullah, yakni mengilmui tentang Allah. Seorang hamba yakni apa? Mengilmui supaya kenal Allah, tahu Tuhannya, yakni masalah apa? Tauhid. Kenapa diringkas kok tauhid di sini? Karena tidaklah manusia itu kenal Tuhan kecuali dia sudah mempersekutukan Tuhan. Kalau manusia itu punya rasa, yakni punya Tuhan, punya rasa punya Tuhan, itu adalah fitrah. Semua manusia yang dilahirkan, walaupun dia dilahirkan di tengah hutan, tidak kenal siapa saja, di dalam hatinya akan ada satu perasaan, pasti ada yang menciptakan saya. Lo itu pasti, itu manusia, itu fitrah itu. Ya, ini Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan atas fitrah. Sudah mengakui la ilaha illallah, ya, sudah tidak ada Tuhan kecuali Allah, ada penciptanya, itu ada, itu dia akui. Cuma ketika lahir fajtalat humus syayatin, setan menguasainya, setan membelokkannya, yakni menggodanya, tidak dikenalkan kepada Tuhannya. Cuma perasaan Tuhan itu ada, tetap ada. Loh, itu demikian. Ya, itu sampai orang-orang komunis yang lesannya, mulutnya mengakui tidak ada Tuhan, tapi di dalam batinnya dia. Fir'aun juga gitu. Wastaiqonatha anfusuhu. Jadi walaupun lesannya Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu, tapi di dalam hatinya dia masih percaya dia ada yang menciptakan. Loh, itu begitu. Ya, dia punya Tuhan. Walaupun lesannya berkata sebaliknya, ya. Ini fitrah manusia. Maka bahasan yang pertama adalah masalah tauhid, yakni menunggalkan Allah. Wahada yuwahidu tauhidan, maknanya menunggalkan. Ya, itu jadi tauhidullah, menunggalkan Allah. Ya, itu demikian. Jadi tidaklah manusia kenal Allah kecuali dia itu mensekutukan Allah. Jadi oleh karena itu bahasan tema yang ada di sini adalah yakni tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ya, ini. Beliau sang muallif mengatakan faqad ulima bistiqra'il Qur'an. Maka sungguh diketahui. Ulima ini diambil dari ilmun, ini dimajhulkan. Ya, kata apa? Bukan pasif, bukan aktif tapi pasif, ya. Maka diketahui, ya, dengan membaca, mengamati Al-Qur'an, bi annahu muqassimun ila salasati aqsam, bahwasanya Allah membagi tauhid itu ada 3 macam, ya. Ini di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, al-awwal tauhiduhu jalla wa ala fi rububiyatihi, yakni menunggalkan Allah di dalam rububiyahnya, yakni Allah sebagai Rabb. Rububiyah ini diambil dari kalimat Rabb, Rabba ya rubbu rabban. Maknanya apa? Pemelihara. Kalau kita memelihara ayam, memelihara sesuatu, maka di situ kita akan ngasih makan, kita akan ngasih minum.
Bahkan kita kasih vaksin, kita kasih vitamin supaya apa? Dijaga jangan sampai sakit, jangan sampai mati. Ya, ini namanya Rabb. Allah Rabbul Alamin yang memelihara, yang ngatur supaya alam jangan tabrakan sehingga terjadi bencana besar, musnahnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Yang memelihara alam semesta ini siapa? Allah. Kemudian supaya makhluknya di muka bumi ini tidak binasa, tidak mati, tidak kelaparan, dikasih rezeki. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya. Yang diciptakan Allah di muka bumi semua untuk manusia. Ya. Ini Allah Rabb. Jadi yang menciptakan manusia Allah, yang memelihara manusia Allah, yang ngasih kesehatan manusia Allah, yang ngasih rezeki manusia Allah, ya, semuanya Allah. Ya, ini tauhid rububiyah. Dan semua umat mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, ya, baik orang muslim ataupun orang-orang musyrik, semua meyakini akan tauhid rububiyah ini. Di zaman Rasulullah orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya, dan ini diabadikan di dalam surat Zukhruf ayat yang ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dan jika engkau tanya wahai Muhammad mereka itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Orang-orang kafir Quraisy itu, maka akan berkata orang-orang kafir Quraisy, Allah yang menciptakan saya. Lalu itu begitu. Ya. Kemudian di dalam surat Yunus ayat yang ke-31, Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin Quraisy, may yarzuqukum, siapa yang ngasih rezeki kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi, yang turun dari atas, yang keluar dari dalam. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Sungguh dia akan berkata Allah. La yaqulunallah, sungguh mereka akan berkata Allah, ya, yang ngasih rezeki dari langit dan dari bumi, yang memiliki penglihatan dan pendengaran, yang menguasai pendengaran kita, yakni penglihatan kita, Allah. Fakul afala tattaqun, ya, maka katakan kenapa kamu tidak bertakwa? Ya, itu. Jadi di sini apa maknanya? Orang musyrik itu juga mengakui akan tauhid rububiyah ini. Dia yakin yang menciptakan dirinya adalah Allah. Cuma dia mengingkari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dia masih beribadah kepada selain Allah. Contohnya ibadah itu apa? Memohon, berdoa kepada selain Allah. Ya, kalau ditanya mereka orang-orang musyrik, ya, kalau engkau minta kepada Allah kalau engkau mengakui, meyakini bahwasanya Tuhanmu adalah Allah, yang memberi rezeki kamu adalah Allah, ya, yang ngasih rezeki adalah Allah, yang menghidupkan kamu adalah Allah, kenapa tidak beribadah kepada Allah? Jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan tidaklah kami beribadah kepada mereka Lata, Uzza dan Manata. Orang musyrikin Quraisy itu kalau ada kesulitan dagangannya tidak laku, dia ke Lata. Kalau ada yang gak kawin-kawin jodohnya seret, ke Uzza. Ada yang ini ke sini. Loh, kok tidak kepada Allah saja? Ya, kok ke Lata, Uzza, Manata? Jawabnya apa? Kami tidak meminta kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lata, Uzza, Manat itu sebagai wasilah. Itu demikian. Ya, itu demikian. Ya, kalau orang sekarang ditanya, ya, jangan ke dukun, Pak, ndak boleh. Dalam syariat Islam dilarang itu. Wong saya ndak minta ke dukun, kok saya minta kepada cuma perantara. Nah, itu begitu. Ya.
Jangan pelihara keris, ya. Oh enggak, saya enggak minta kepada keris kok Pak, ya. Tapi saya apa? Saya minta pada Allah ini untuk perantara supaya rezekinya lancar saya. Ini gantung ini keris, itu gitu. Supaya saya dapat pengasihan, saya bawa akik, itu. Dan lain sebagainya, ya. Itu demikian. Ya. Ini orang-orang musyrikin Quraisy dulu juga begitu. Ya, sama, ndak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Keyakinannya begitu. Wa inkaru Fir'aun li hadzal naw fi qawlihi. Ya, Fir'aun mengingkari ini tauhid rububiyah ini. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ini lesannya, ya. Berkata Fir'aun, siapa Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta ini, ya. Itu. Jadi mukabbaro, sombong, watajahul, pura-pura bodoh, ya. Itu. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair, ya. Ini jadi Allah Ta'ala berfirman, sungguh engkau mengetahui, yakni tidaklah Allah menurunkan mereka itu kecuali Rabbus samawati wal ard, yakni Tuhan pemelihara langit dan bumi, ya. Itu demikian. Itu lesan mereka mengingkari, padahal mereka itu tahu sebetulnya, ya. Sehingga oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra 102 Allah buka rahasianya yang ada di dalam hati Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa, ya. Mereka mengingkari, yakni apa? Tauhid rububiyah, ya. Dia mengaku dirinya Tuhan, ya, yang menciptakan. Kalau tidak percaya aku bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang, ambil 2 orang sini, ini saya matikan, bunuh, mati, ini saya biarkan hidup. Itu begitu, yakni apa? Pola fikirnya Fir'aun, ya. Itu demikian. Dia ingkari itu rububiyah Allah. Tapi wastaiqanat anfusuhum, diyakini oleh hati mereka. Artinya dia tahu, ya. Makanya ya Allah Ta'ala nyatakan dulma wa uluwa, dolim dia. Aslinya ngerti, pura-pura ndak ngerti, uluwa, karena merasa sombong tinggi, ya. Itu demikian. Jadi orang disuruh tunduk pada aturannya, ya, pada perintah dan larangannya, ya. Itu demikian. Jadi kalau Fir'aun dulu ndak pakai lewat apa, orang suruh langsung undang-undang itu keluar dari mulutnya itu Fir'aun, ya. Itu. Jadi undang-undang itu langsung keluar dari mulutnya. Itu. Ya, ini. Walihada kana al-Qur'anu yanzil bi takriri hadzal naw' min at-tauhid bi sighatin istifham at-takriri, ya. Oleh karena ini Al-Qur'an turun dengan menguatkan, yakni jenis tauhid rububiyah ini dengan apa? Sighat istifham takriri. Yakni pertanyaan yang menguatkan, ya, bukan meragukan, bukan menolak, enggak, menguatkan. Dengan pertanyaan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10, afillahi syakkun, apakah yang ada tentang Allah ini, apakah tentang Allah itu ada keraguan? Enggak ada, ya. Itu demikian, enggak ada. Ini istifham takriri. Kemudian firman-Nya Allah Ta'ala, kul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai', ya. Katakan wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aghairallah, apakah kepada selain Allah,
abghi, saya harus mencari Rabban, Tuhan pemelihara alam semesta ini ya. Wa huwa, sedangkan dia Allah itu Rabbu kulli syai. Ya, maka apa saya harus cari yang lain ya selain Allah? Ya tentu tidak ya. Itu demikian. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Kul man rabbus samawati wal ard. Katakan siapa, yakni Tuhan pemelihara yang menciptakan, yang memberi rezeki langit dan bumi. Kulillah, katakan Allah. Ya, ada demikian. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Li'annahum yuqirruna bihi. Wa hadza an-naw' min at-tauhid lan yanfa'il kuffar li'annahum lam yuwahhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. Ya, maka dengan demikian mereka orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang musyrikin Quraisy, ya mereka itu juga meyakini ini tauhid rububiyah. Ya. Tapi apa? Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat, belum menjadikan dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, belum. Karena apa? Karena mereka masih mensekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Ya, ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-106. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka orang-orang musyrikin Quraisy ya billahi kepada Allah illa kecuali wahum musyrikun, mereka dalam keadaan mensekutukan Allah. Itu gitu. Jadi imannya kepada Allah dalam keadaan syirik, ya, dalam keadaan mensekutukan Allah. Dia yakin kalau Allah yang menciptakan dia. Dia yakin kalau yang ngasih rezeki dia itu Allah. Dia yakin yang ngasih kesehatan dia Allah. Ya, itu. Tapi apa? Dia memintanya, beribadahnya kepada selain Allah. Minta kepada danyang-danyang, minta pada Nyai Roro Kidul, minta pada Lata, Uzza, Manata. Nah, itu orang-orang musyrikin Quraisy dulu demikian, sama. Ya, itu. Jadi minta kepada pepohonan, ya, dan lain sebagainya. Ini. Maka di sini tauhid rububiyah dia yakini, tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Jadi belum bisa dikatakan muslim, ya. Itu demikian. Ya, di dalam surat Zumar ayat yang ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka Lata, Uzza, Manata kecuali untuk supaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi para berhala itu sebagai perantara, ya, sebagai wasilah. Ini. Kemudian di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata, mereka para berhala itu adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah, pemberi pembelaan kita di sisi Allah. Ya, itu. Kenapa? Karena para berhala yang dimintai, yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu asalnya orang-orang yang soleh. Ketika hidup di dunia mereka doanya mustajabah, ketika meninggal dipatungkan. Jadi patungnya ini minta sebagai perantara, ya, itu demikian. Nah, generasi pertama jadi perantara, generasi kedua perantara, ketiga, generasi keempat sudah jauhnya dia dari ilmu, langsung minta kepada patung. Itu demikian, ya. Itu timbul kesirikan pertama kali di muka bumi ini di kaumnya Nabi Nuh. La tadarunna aliyatakum, la tadarunna waddan wala suwa'an wala ya'uq wala yaghus walan nasr. Ya, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wadda, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr. 5 nama berhala ini adalah orang soleh ketika dia masih
hidup, sudah mati kemudian dipatungkan ya. Jadi apa? Jadi perantara. Itu demikian. Ya, ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini ya. Itu demikian. Jadi akhirnya apa? Mereka mensekutukan Allah di dalam uluhiyahnya bukan rububiyahnya. Kalau rububiyahnya dia yakin Allah. Ya, sekarang juga begitu. Jadi tidak hanya orang-orang musyrik dahulu, sampai sekarang pun juga begitu. Kenapa? Ada subhat, ada pengkaburan yang ada di tengah-tengah mereka sehingga mereka melakukan itu, meyakini itu. Apa subhatnya? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas subhat mereka ya, sehingga mereka masih bersikukuh di dalam kesyirikannya, di dalam kemusyrikannya ya. Itu demikian. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan ya, monggo. Di dalam riwayat hadisnya itu anin sobu insoba, yakni itu bikinkan patung itu, insob itu relief, gambar yang muncul ya, gambar yang apa? Yang timbul. Itu demikian. Jadi maknanya apa? Kalau gambar aja ndak boleh apalagi patung. Nah, itu demikian ya. Jadi gambar itu tidak diperbolehkan. Bahkan Rasul mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawwir wa tamasil. Malaikat yang ngasih rahmat, ngasih rezeki, ngasih rezeki dari Allah tidak akan masuk satu rumah yang rumah itu ada gambarnya ya. Kemudian gambar itu dijadikan apa? Wasilah. Iki Wali Songo. Tahu dia wajahnya Wali Songo? Ada foto ndak? Oh, ini gambarnya Ali bin Abi Thalib. Tahu ndak fotonya? Itu jadikan perantara. Yang lebih parah lagi, gambarnya orang soleh dijadikan satpam supaya jin setan tidak masuk. Itu begitu. Itu lebih parah lagi ya. Itu demikian. Jadi maknanya apa? Tidak benar yang demikian itu. Ya, nggak ada. Islam ini sudah sempurna sudah. Kalau ndak ada tuntunannya, ndak ada petunjuknya, ndak usah dilakukan dan tidak usah diyakini. Harus keyakinan kita itu, syariat kita itu berdasarkan petunjuk, berdasarkan ilmu. Itu demikian. Ya, itu demikian. Kadang-kadang dia pakai dalil itu sahih. Cuma istidlalnya, penempatan dalilnya itu keliru, ndak tepat. Itu yang jadi subhat, pengkaburan orang awam. Akhirnya lho iku ya ono dalile kok. Itu begitu. Iku ya ono, lah itu begitu. Oh nduk kitab iki ono begitu. Itu namanya subhat. Ya, itu demikian. Ini subhat ini juga perlu kita kaji, perlu kita pelajari biar jelas di hadapan kita. Itu demikian. Ya, ada yang lain, monggo. Iya. Sedangkan kita dokter ini nggak sembuh, hanya nyatakan dokter itu bukan makan. Gimana caranya kita supaya? Ya pertama ya harus kita tanamkan. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Ya, yang menyembuhkan obat apa Allah? Allah. Yang ngasih rezeki kita, ya bos kita apa Allah? Allah. Ya,
Itu demikian. Ya keyakinan itu yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih kesembuhan dari penyakit itu Allah, bukan obat. Berapa banyak orang yang berobat ya tapi tidak sembuh, sebagaimana banyak orang yang bekerja tapi enggak sugisu, itu banyak. Ya, kekayaan itu datangnya dari Allah, rezeki itu dari Allah. Oh, males wong itu ndak. Dia berupaya sungguh-sungguh, sikil gendas ndas gawe, sikil akrobat sampean. Nah, itu begitu. Tapi ya tetep ae. Ya, itu. Lah iku padahal nyambut gaene padha, dodolane padha. Ya, ngene sak grek sak dalan, tapi ya sitoke duwe mobil, sitoke ndak, sitoke. Lah itu begitu, ya. Maka yang kita tanamkan di dalam hati kita, yakni yang ngasih rezeki kita, yang ngasih kesembuhan kita adalah Allah. Obat ini kerja itu hanya usaha perantara. Jangan sampai usahanya itu dijadikan, lah ini yang keliru. Ya, yang menyebabkan orang syirik itu keliru. Makanya perlu ngaji. Jadi dipelajari, diyakini dalam ini Allah yang ngasih tahu. Oleh karena itu ketika kita dapat rezeki, kita sujud syukur yakni kepada Allah Ta'ala. Allah yang ngasih rezeki Allah. Lu itu begitu. Ya, bukan kepada bos, kepada manusia ndak, kepada Allah. Lu itu demikian, ya. Ini. Jadi yang pertama yaitu kita yakini dulu. Maka sehingga kita setiap berobat, kita ndak punya keyakinan pasti sembuh, ndak. Ya, itu demikian, ndak. Jadi upaya untuk tidak setiap kita kerja itu pasti apa? Ndak. Ya, itu. Ya. Makanya banyak orang yang apa? Yang jarang orang kerja itu yang usaha wira swasta jarang. Njaluk sing pas. Sing pasti apa dadi buruh. Lah itu karena pasti ya usaha itu. Ya, itu. Ya, itu demikian. Seharusnya yang meningkatkan tawakal ini justru usaha perdagangan itu. Ya, itu gitu. Nanti upaya kita untuk mendapatkan itu akan semakin membuka cakrawala ya wawasan berpikir kita. Karena ndak njagakno uang, njagakno Gusti Allah. Loh, itu begitu. Berobat itu juga begitu. Ya, saya kena jantung ya, dapat obat itu ini banyak. Satu kali ngambil 1,5 juta iki nek ngombe yo opo iki. Ya, itu banyak lebih itu. Ini ada satu obat yang tidak bisa ditinggal. Kalau kumat taruh di bawah lidah. Itu begitu. Ini kemana-mana harus dibayar. Koyok pengeran. Ya, itu begitu. Akhirnya apa? Saya ngebel teman-teman ya apa? Iki. Ya, podo usahane saya yang penting kan usahakan duduk obat sing nyebut. Iya, bukan obat. Wes herbal lah lo, herbal ternyata ya Pak. Loh, itu begitu ya. Tidak harus dokter obat-obatan enggak, sama herbal juga begitu. Lah itu sama-sama usaha sama-sama upaya ya, nyambut gawe jadi pegawai negeri ya, enggak harus pegawai negeri ya. Itu demikian ya. Jadi wira swasta ya. Lah sing sugih malah sing wira swasta ya. Sing pegawai ya. Itu demikian. Jadi di situ nanti akan timbul keyakinan kita ya. Jadi karena kita sudah meyakini seyakin-yakinnya Allah yang menyembuhkan. Jadi itu gitu. Makanya kalau ada Covid kemarin ya, orang-orang yang meyakini yang menyembuhkan penyakit itu Allah, ada Covid ndak ketemu obatnya, ndak goncang ya. Ndak goncang imannya. Kenapa? Yang menyembuhkan bukan dokter belum tahu, karena dokter otaknya itu sama seperti ada batasan. Katakan sejenius-jeniusnya dokter, IQ-nya sampai 200 atau bahkan 300 berapa
Ya, itu ada batasannya. Masih ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Loh, itu begitu. Tapi kalau Allah itu maha mengetahui. Kadang yang nggak masuk akal. Saya pernah baca satu berita dulu ya, udah lama sekali ya, belum ada HP, jadi pemberitaan dari koran, ada ketua, akan ada persatuan pengusaha itu eksportir kopi kalau tidak salah. Jadi waktu itu dia dinyatakan kena kanker darah, sudah stadium 4. Tinggal nunggu, umurnya cuma 3 bulan. Ya dulu umroh tidak seperti sekarang ini. Nah, jadi sebelum dia meninggal, sudah divonis meninggal, tinggal 3 bulan saja dokter sudah angkat tangan semuanya. Akhirnya dia minta umroh. Ya, sebelum saya meninggal akhirnya diuruskan visa umroh dia. Tawaf itu ditandu dia. Ya. Jadi pulang sembuh. Kaget dokternya, kena apa gitu. Akhirnya analisa, oh ternyata kena terik mataharinya Arab sana. Itu kemampuan manusia. Tapi dia kok Gusti Allah ndak ya. Itu. Ya, ini. Obat ndak hanya obat kimia. Rasul juga mengatakan al-ma'u zamzam syifa, obat 5 suribala, tergantung niat orang yang minum. Ya, itu banyak kisah-kisah itu ya di situ. Tapi dia tidak lihat dari sisi itu. Karena apa? Di situ ada Islam nanti yang terangkat. Lalu itu begitu, ya. Itu demikian. Kalau Islam yang terangkat dia tidak mau dicari, dilogikakan supaya logika itu begitu, ya. Itu demikian. Jadi intinya yaitu tadi kita yakini bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan. Jadi kalau kita ini hanya sekedar ikhtiar saja ke dokter ini ikhtiar. Yang menyembuhkan kalau umpamanya kita ke dokter itu ndak sembuh, kita ndak kaget, ndak getun aku entek biaya kerek gak nggak getun. Ya kenapa? Kita yakin yang menyembuhkan Allah. Mungkin nang dokter iku durung waras. Gusti Allah sih durung waras no. Nang dokter fulan ternyata alhamdulillah cocok ya. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter itu, bukan obatnya, tapi itu demikian. Ya Allah yang menyembuhkan. Ya, itu demikian. Jodoh itu juga Allah. Kono gak berhasil, jeketek tonggo dewi berhasil. Lo itu begitu. Ya itu jodoh juga begitu sama. Ya Allah Ta'ala. Ada yang lain, monggo. Berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Iya. Ada tetangga itu menggantungkan lafaz. Dia meyakini bahwa kita nanti bisa kembali lagi ke haji dengan keyakinan tersebut, dengan lafaz tersebut. Apakah dia ini keluar dari Islam atau tetap Muslim tadi, yaitu syirik, tidak sampai mengeluarkan dari Islam? Yang digantung apa itu? Itu lafaz. Lafaz apa? Ya, ayat-ayat. Oh gitu, supaya bisa balik haji lagi. Iya. Bisa mengeluarkan dari Islamnya atau gimana? Iya. Keyakinan itu ya, itu dia tetapkan. Ya, al-musbit yutalabu bihid dalil. Orang yang menetapkan hukum itu dituntut dalil. Kalau tidak bisa dia masuk kepada bid'ah. Kalau ada keyakinan dengan Allah sesuatu yang gaib itu nanti bisa syirik. Ya, itu demikian. Ya, ini. Maka syirik besar kecilnya itu tergantung. Kalau dia yang meyakini Allah, ya, syiriknya kecil. Ya seperti tapi kalau umpamanya dia mengatakan iku isok ngekei rezeki, syirik besar. Contohnya datang ke pohon beringin mana yang ada itunya, iki nang kene kok nang basangkil iki kok isok ngasih rezeki. Bukan Allah tapi mbasang sangkil. Lah ini sudah syirik besar, ini menghancurkan syahadat. Itu demikian, sudah keluar dari
Islam. Itu demikian. Tapi kalau ini sebagai perantara, Allah dia yakini, ya sebetulnya sama dengan orang musyrik juga. Tapi dia masih punya keyakinan Allah, ya. Itu demikian. Ini apa? Masih ada apa ya? Ini sebetulnya sudah masuk syirik apa? Syirik besar. Orang yang demikian, karena orang-orang musyrikin Quraisy dulu juga begitu, rububiyahnya, uluhiyahnya dia minta kepada mereka. Itu demikian. Tapi keluar tidaknya dia dari Islam ini ada mawani, ada penghalang yang menghalangi dia dari keluar itu. Ya, itu. Walaupun dia sudah keluar itu sebetulnya. Karena apa? Bodoh, ndak ngerti. Ya, sehingga terhalang dia dari apa? Kufur. Itu demikian. Ya. Terhalang dia dari kekufuran. Kemudian apa lagi? Ya, penghalang-penghalangnya. Ya, ini. Jadi kebodohan itu yang sudah jelas dia tidak tahu dalil, ya. Itu. Terpaksa. Ya, karena dia dipaksa. Kalau tidak gitu nanti dia diancam, ya. Maka dia harus berangkat minta ke situ macam-macam lah. Ini karena keterpaksa. Maka dia tidak atau tidak disengaja. Ini penghalang-penghalang dari kekufuran. Tapi yang banyak itu karena kebodohan. Dia tidak tahu, ya. Itu demikian. Yang seharusnya dia sudah keluar dari Islam, ya. Itu demikian. Jadi karena ini tadi bukan apa, contoh saya ini kan pepohonan kan gitu. Ini tadi ayat kan begitu ya. Ada lafadz itu gitu. Jadi sehingga kalau tidak ada keyakinan lafadz itu sendiri, maka tidak sampai keluar dari Islam. Allah dia tetap minta kepada Allah, ya. Demikian. Nah, kalau pepohonan itu sudah jelas ya, orang-orang musyrik dulu kan begitu, mintanya kepada, jadi dia meyakini yang ngasih Allah tapi perantara pohon. Nah, itu demikian. Orang-orang musyrik dulu begitu. Dia datang ke pohon besar, dia datang ke batu besar untuk minta. Itu demikian, ya. Ini. Tapi kalau ada penghalang tetap tidak bisa, dia langsung divonis dia keluar dari Islam. Ya, dan untuk menentukan itu bukan kita, tapi para ulama yang punya ilmu. Ya, kita tidak segampang itu menjatuhkan kafir kamu. Itu begitu. Kalau perbuatannya syirik, iya jelas syirik. Ya, itu demikian. Wallahu taala alam. Sampun? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.